Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan sebelumnya saya mau meminta maaf karena sempat tertunda beberapa kali podcast ini di-upload karena ada kesibukan pelayanan di beberapa tempat. Dan kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di dalam podcast-podcast sebelumnya. Di penyelidikan podcast kita yang terakhir di video yang terakhir di upload, kita udah belajar tentang Tamar ya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang Tamar. Tentu itu bukanlah pembelajaran yang komprehensif yang menyeluruh, tetapi setidaknya dari bagian tersebut yang sudah dibicarakan mengenai Tamar, kita bisa menggali beberapa hal. Dan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara dan teman-teman yang masih ingin mengulik lagi tentang Tamar, boleh nanti dilihat videonya. Nanti ada playlistnya tentang seri wanita yang ada di dalam kitab Matius gitu ya. Dan kita akan melihat kepada wanita yang kedua sekarang. Kita masih ada di dalam seri wanita yang ada di dalam kitab Matius 1 ini maksudnya ya. Matius 1 di dalam silsilah Yesus Kristus. Dan kita akan melihat dan mencari tahu siapa wanita kedua yang dibicarakan di dalam kitab Matius. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian untuk membuka Alkitabnya di dalam kitab Matius. Lebih enak kalau mungkin Bapak Ibu, teman-teman ada di rumah dan bisa mengambil Alkitab fisiknya. Supaya bisa digaris bawah, dicoret-coret, dicatat-catat hal-hal yang penting di dalam bagian-bagian ini. Kita akan buka sekarang Matius 1. Kita akan baca supaya dapat konteksnya dengan lebih jelas. Kita akan baca dari ayat 3 supaya kita mengulang sedikit ya. Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Itu sudah kita bahas tentang Tamar ya, Peres dan Zerah. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Nah, ayat 5 ini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nah, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa wanita kedua ini yang ada di dalam kitab Matius 1 yang dibicarakan adalah tentang Rahab. Oke, Rahab ini siapa? Rahab ini Rahab yang mana? Tentu ini Rahab yang ada dibahas di dalam kitab Yosua nanti yang akan kita baca, yang akan kita gali lebih dalam di bagian-bagian berikutnya. Di dalam bagian ini kita akan menyelidiki dulu latar belakangnya. Jadi kalau kita mau baca Alkitab, jangan terlalu terburu-buru masuk untuk melihat, wah ini ayat ini untuk aku dan lain sebagainya macam. Tapi kita sama-sama mencoba menyelidiki dulu latar belakangnya. Dia ini siapa? Ada apa? Apa yang terjadi kepada bangsa Israel saat itu? Supaya kita lebih mengerti konteksnya dan suasananya. Sehingga nanti waktu menafsir, waktu melihat kepada firman-Nya, kita bisa menemukan pandangan yang tepat bagaimana memandang Rahab ini. Maka dari itu kita akan melihat bersama-sama siapa sih Rahab ini. Kita akan buka ayatnya pertama-tama di dalam Yosua 6 ayat 25. Jadi Rahab yang akan dibahas ini adalah Rahab yang ada di dalam kitab Yosua ya. Yosua 6 ayat 25. Mari Bapak Ibu, teman-teman kita buka. Saya akan bacakan Yosua 6 ayat 25. Perhatikan di sini. Demikianlah Rahab, perempuan sundal. Oke. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Rahab itu, dia adalah perempuan sundal. Oke, perempuan sundal. Jadi perempuan yang memiliki pekerjaannya itu ya sebagai orang yang memperjualbelikan seksualitas gitu ya, sebagai sebagai cara untuk bertahan hidup gitu ya. Ini Rahab. Berbeda dengan Tamar, sedikit perbedaannya. Tamar itu kita lihat kemarin, Tamar itu hanya ingin supaya menuntut haknya kepada Yehuda ya. Tamar ingin menuntut haknya kepada Yehuda. Sehingga dia mengganti pakaian kejandaannya dengan pakaian seperti perempuan sundal. Sehingga Yehuda tidur sama dia dan kemudian Yehuda tidak bisa mengelak atas janji-janjinya. Sedangkan kalau di dalam kisah Rahab ini ditulis dengan jelas di dalam Alkitab, Rahab ini siapa? Rahab ini adalah perempuan sundal.
Tetapi yang kita lihat konteksnya ada apa ini? Kenapa dibilang di ayat 25, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Menarik. Jadi perempuan sundal yang bersama dengan dia itu dibiarkan hidup. Padahal yang kita tahu perempuan sundal itu adalah orang yang biasanya itu dipisahkan, yang tidak mungkin bersama-sama, yang orang juga bahkan keluarganya mungkin juga malas gitu untuk bersama dengan dia, gitu ya. Nah, makanya kita akan melihat. Jadi pertama-tama kita tahu latar belakangnya Rahab. Rahab ini adalah orang yang bekerja sebagai perempuan sundal. Dia perempuan sundal di mana? Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih pendapat Alkitab mengenai Rahab itu kayak gimana. Sekali lagi, kita mau tahu dulu nih pendapat Alkitab mengenai Rahab itu seperti apa. Pertama-tama kita buka Yakobus 2 ayat 25. Jadi Rahab ini ternyata tidak hanya ditulis di dalam perjanjian lama, tapi dia menembus ke perjanjian baru juga. Menarik ya. Padahal kita ingat sekali lagi, perlu digaris bawah, dia ini perempuan sundal. Perempuan yang dianggap tidak benar. Oke. Yakobus 2 ayat 25. Saya akan bacakan. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu? Kalau di perjanjian lama perempuan sundal, mungkin buat kita perempuan sundal bahasanya masih agak sopan. Tapi di Yakobus pakai kata pelacur. Bahasanya sudah lebih vulgar dan lebih, kalau kita baca pelacur pasti langsung image-nya udah pasti jelek gitu. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Oh, jadi di sini ada hal yang menarik bahwa Rahab, pelacur, dibilang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi saya mau mengingatkan Bapak Ibu, waktu baca kitab Yakobus ini kita harus hati-hati. Jangan sampai terjebak bahwa orang itu diselamatkan karena perbuatannya atau mendapatkan berkat karena perbuatannya. Bukan. Tetapi di sini kitab Yakobus itu adalah kitab yang sedang mengkritik orang-orang yang mengaku beriman, tetapi dia tidak bukti imannya itu tidak bisa dilihat oleh semua orang gitu. Jadi bukti dari iman itu adalah perbuatan. Jadi bukan karena perbuatan orang diselamatkan, tetapi karena iman. Sekali lagi, bukan karena perbuatan orang diselamatkan, tetapi karena iman. Dan iman itu akan terlihat dari perbuatan. Sekali lagi, iman itu akan terlihat dari perbuatannya. Makanya di ayat 25 ini, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur. Menarik ya. Dibilang di sini pelacur, ingat. Dibenarkan. Oke, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Jadi memang di sini kaitan Yakobus ini sedang membicarakan perbuatan, tetapi nanti kita akan melihat sebenarnya kok bisa seorang pelacur seperti ini dibenarkan. Apakah betul-betul karena perbuatannya atau memang imannya? Jadi ingat sekali lagi, saya tidak memperbandingkan iman dengan perbuatan bahwa wah harusnya iman, harusnya perbuatan, bukan seperti itu. Tapi yang saya mau tegaskan sekali lagi adalah iman akan terlihat dari perbuatan. Sekali lagi, perbuatan itu adalah refleksi dari iman, ya. Jadi bukan karena perbuatan orang diselamatkan. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Dia menyembunyikan orang, kemudian menolong orang itu lolos. Nah, ini apa maksudnya? Jadi ada apa yang terjadi dengan Rahab? Nah, kita perlu lihat satu bagian lagi. Ibrani 11 ayat 31. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 31. Saksi-saksi iman. Dia 31 ada kata ini. Karena iman, maka Rahab, lagi-lagi perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi Rahab menyambut pengintai-pengintai, kemudian Rahab juga menolong orang untuk bisa lolos. Ini maksudnya apa? Apa yang terjadi dengan cerita ini gitu? Maka supaya kita bisa mengenal dan juga membicarakan Rahab dengan lebih baik lagi, saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk melihat kepada Yosua 1 ayat 2 untuk mengerti cerita yang sedang terjadi di dalam kisah Rahab ini. Ini kita perlu mengerti, kalau kita datang kepada bentuk teks yang cerita seperti ini, kita harus mengerti latarnya supaya kita tahu apa yang sedang terjadi. Yosua 1 ayat 2. Jadi Tuhan berfirman ya kepada Yosua ya, hambaku Musa telah mati. Jadi Musa udah mati ya. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa itu.
menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel itu, kepada orang Israel itu. Jadi di sini kita mengerti bahwa Musa sudah mati dan Yosua diberikan tugas untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Oke, jadi masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan waktu mau masuk dalam tanah perjanjian itu, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Dan nanti di ujung dari Sungai Yordan, kalau ibu, bapak, dan teman-teman sekalian mau melihat kepada peta Alkitab, itu ternyata ada kota Yeriko. Dan seperti yang mungkin bapak ibu sudah tahu dari semenjak sekolah minggu, Yeriko itu punya tembok yang sangat luar biasa. Sekali lagi, Yeriko itu punya pertahanan yang sangat luar biasa, punya tembok yang begitu megah, luar biasa, yang sangat sulit untuk ditembus oleh siapapun. Pintu gerbangnya, penjagaannya juga sangat ketat. Oke, jadi kemungkinan untuk bisa menembus ini sangat sulit. Dan orang Yeriko ini tentu adalah orang-orang Kanaan gitu ya, orang-orang dari tanah Kanaan. Mereka bukanlah orang-orang bagian dari orang Israel. Sekali lagi, mereka bukanlah bagian dari orang Israel. Maka kalau orang Israel atau ya bangsa Israel ini menyeberang Sungai Yordan, kemudian mendatangi wilayah Yeriko, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah peperangan. Sekali lagi, jadi bangsa Yeriko ini bangsa yang sangat besar, defense-nya, pertahanannya sangat luar biasa, temboknya tinggi, megah, dan lain sebagainya macam. Kemudian juga dia punya akses yang juga sangat ketat pengamanannya. Kemudian ini kan bangsa yang ada di situ bukanlah bangsa Israel, bangsa Kanaan. Nah, bangsa Israel ini mau masuk ke tanah tersebut, sudah pasti yang terjadi apa? Yang terjadi pasti adalah perang. Itu tidak mungkin bisa dihindari. Nah, makanya yang harus kita ngerti, konteks yang terjadi di dalam kisah Rahab ini awalnya adalah konteks peperangan. Sekali lagi, konteks yang terjadi di dalam kisah Rahab ini adalah konteks peperangan. Maka waktu membaca kitab Yosua ini bagian awal ya, bagian awal terutama dalam kisah Rahab yang ada Rahab ini, kita harus memakai mindset, kemudian kita harus mungkin bisa juga membayangkan bagaimana sih situasi peperangan gitu ya. Bagaimana sih perang itu kayak gimana sih supaya apa? Nanti kita akan melihat ada hal-hal yang mungkin menimbulkan banyak pertanyaan, tapi dengan melihat, dengan memikirkan situasi yang sedang terjadi, kita akan menemukan jawaban-jawabannya gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah konteks peperangan. Jadi ini bukan konteks santai-santai, casual, biasa aja, enggak. Tapi peperangan. Dan kita lihat Rahab ini tinggal di mana. Di dalam ceritanya nanti kalau dibaca di dalam ayat 1 sampai kepada di dalam Yosua 2 nanti, yang akan kita bahas adalah Yosua 2. Dari ayat 1 sampai ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa Rahab ini ternyata tinggalnya dekat dengan tembok Yeriko. Sekali lagi, Rahab ini tinggalnya itu dekat dengan tembok Yeriko. Dan nanti kita akan melihat bahwa Rahab itu punya penginapan di sana. Dia punya penginapan di sana. Jadi ada beberapa penafsir bilang Rahab itu sebenarnya bukan perempuan yang bersundalnya gitu, atau pelacurnya. Sebenarnya bukan Rahab. Jadi Rahab itu katanya adalah yang punya penginapan, jadi dia menjajakan penginapannya untuk orang-orang bersundal gitu. Tapi memang teks Alkitab lain, kita udah baca tadi, bahwa di dalam teks Alkitab ternyata memang ditulis kalau dia itu adalah pelacur gitu ya. Jadi kita mengerti dia bukan hanya orang yang menjajakan dirinya, tapi dia juga yang punya penginapannya. Dan tempat di mana dia berada itu di pinggir tembok Yeriko. Itu adalah tempat di mana memang orang-orang miskin dan yang memang diasingkan dari sejarah, dari cerita. Ini adalah orang-orang yang akan tinggal di situ. Jadi orang yang miskin, orang yang harus disingkirkan, orang yang secara kasta dan lain sebagainya macam rendah, itu akan tinggal di pinggir tembok. Mereka tidak mungkin tinggal di dalam kota. Jadi ini yang terjadi. Jadi kita melihat dulu, memikirkan dulu situasinya. Situasi perang, situasi tembok Yeriko yang tinggi, situasi bahwa bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan dan masuk ke dalam kota Yeriko. Terus pertahanan yang sangat luar biasa. Dan kemudian ternyata Rahab ini adalah seorang pelacur. Maka waktu mau perang ini, tentu kalau Bapak Ibu atau teman-teman ada yang suka baca cerita-cerita perang ya. Nah, kebetulan saya waktu SMP, SMA gitu, dan dari kecil sebenarnya.
Orang tua saya sering membelikan buku itu buat saya buku perang sebenarnya. Jadi yang salah satu yang paling unik di dalam buku perang adalah kalau kita bagaimana mengatur strategi. Jadi orang-orang yang ahli perang itu harus bisa berstrategi bagaimana caranya untuk bisa mengirimkan mata-mata untuk melihat. Jadi dari mata-mata ini informasi yang akan diberikan mata-mata kepada bosnya itu akan menjadi penghitungan. Kira-kira perlu berapa hari untuk menyerang, kira-kira berapa tenaganya. Jadi orang kalau mau perang itu nggak bisa sembarangan. Misalnya dia punya prajurit 100.000, dia nggak mungkin kirim 100 ribunya. Kenapa? Dia harus pikirkan jaraknya berapa lama, dia harus pikirkan bagaimana cara mengirim makanan, bagaimana menjaga moral tentaranya. Seperti itu. Jadi ilmu perang itu bukan ilmu yang biasa, ilmu yang bagaimana mengatur strategi. Dan itu yang salah satu buku yang saya suka baca adalah ilmu-ilmu perang untuk kita tahu strateginya. Bahkan ada waktu itu saya baca satu novel di mana saking hebatnya ini orang di dalam ilmu perang, dia bisa menaklukkan lawannya ini menyerah sama dia tanpa harus berperang. Dia cuma datang ke tempatnya, kemudian bernegosiasi, udah selesai. Lawannya langsung kalah sama orang itu. Kemudian si ahli perang ini memberikan kemenangan bagi kotanya. Nah, jadi kita harus ngerti. Makanya nanti di dalam Yosua 2 ini akan dimulai dengan ada yang namanya mata-mata. Nah, ada mata-mata, ada intinya situasi perang yang sangat berkecamuk. Jadi ini yang harus mindset yang kita punya dulu nih tentang Yosua 1, tentang kisah Rahab ini. Kalau kita tidak memahami tentang mindset ini, saya yakin kita akan punya kesulitan waktu baca kitab Yosua. Jadi ini video ini adalah untuk memunculkan dan juga untuk membayangkan bagaimana situasi apa yang sedang terjadi di dalam kitab Yosua. Jadi di sini situasinya sangat mencekam, sangat sulit bagi semua, sulit bagi bangsa Israel karena mereka harus masuk ke tanah Kanaan, tapi juga sulit bagi bangsa Yeriko karena mereka harus mempertahankan temboknya. Dan di sini nanti seakan-akan Rahab ini menjadi kuncian daripada peperangan ini. Menarik kan? Nah, itulah makanya nanti kan kita bahas di dalam Yosua 2 di video berikutnya. Nah, Bapak Ibu, yang mau saya bagikan adalah kita jangan serta-merta waktu baca Alkitab, jangan serta-merta semuanya kita ambil, wah ini untuk aku, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Kekayaan firman Tuhan itu kita tidak bisa dapatkan dengan cara seperti itu. Akhirnya waktu baca firman, yang kita tahu ya udah gitu-gitu aja. Padahal cerita Alkitab ini adalah cerita yang sangat luar biasa kaya dan limpah. Jadi kalau kita tidak menggali bahkan dari latar belakangnya, dari ceritanya, kita ya udah mengalami stagnan di dalam pembacaan dan kita akhirnya malas baca. Oke, jadi kita akan bahas tentang Rahab dengan lebih detail lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa, waktu kita akan membahas video berikutnya, tetap ingat bahwa Rahab ini situasinya adalah situasi perang. Rahab ini adalah pelacur. Nanti juga akan kita lihat bagaimana Tuhan memakai Rahab. Dan juga kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah Rahab, memberikan iman. Bahkan Rahab juga memiliki iman yang benar kepada Tuhan ternyata. Ingat, Rahab bukanlah orang dari bangsa Israel. Rahab adalah orang Kanaan. Yang sebenarnya Tuhan juga menyuruh harusnya dia dimusnahkan, tetapi dia tidak dimusnahkan. Itulah nanti makanya kita ngerti Yakobus dan Ibrani itu berbicara apa tentang Rahab. Oke? Baik, itu yang mungkin kita bisa bahas pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk terus membaca firman-Nya. Jangan lupa untuk terus membaca karena video ini hanya mengeksplain atau menjelaskan dan tidak dapat mengganti pembacaan firman Bapak Ibu setiap hari. Baca, renungkan, dan terus pelajari firman. God bless you all. Selamat mengulik.